Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Baik, Abi. telah bergabung pada sore hari ini di sela-sela kesibukannya. Insya Allah apa yang akan kita ikuti pada hari ini, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum Mas Faiz. Mas Faiz sudah bergabung. Oke, Kang Abi mungkin boleh dibuka langsung ya. Silakan. Baik, TIK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di puasa hari pertama untuk 10 hari kedua hari ini, sore ini persisnya, Nurul Nabi Nusantara menyelenggarakan sebagaimana Anda sekalian sudah terima undangannya dan sudah bergabung. Barangkali di luar sana juga ada yang baru mau bergabung, silakan. Pada sore ini kita bersama Ustadz Dr. Fahrudin Faiz dan guru tetap dari Majelis Ilmu Nur Nabi Nusantara, Ustadz Nur Jabir. Sepertinya juga sudah bergabung. Assalamualaikum para narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faiz, sehat? Mas Nur Jabir, alhamdulillah. Ya, hadirin sekalian, mungkin mewakili dari pengurus Majelis Ilmu Nurul Nabi, saya ingin mengaturkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Dr. Fahrudin Faiz, Mas Faiz, dan Ustadz Nur Jabir yang selalu setia bersama Nurul Nabi Nusantara membimbing kami bersama-sama. Juga kepada hadirin yang sudah bergabung, sore ini kita akan mengambil tema cukup serius, Ramadan dan puasa dan pembentukan diri. Nah, apabila nanti didapati ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, tentu saja atas nama mewakili, lagi-lagi mewakili Majelis Ilmu Nurul Nabi Nusantara, saya ingin dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, Ustadz Faiz, ini saya diamanatkan memberi durasi cukup lama, 60 menit. Dan nanti Ustadz Nur Jabir juga ada 30 menit. Kita akan manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk menggali, memberikan kesempatan pada Bapak Ibu sekalian bertanya kepada Ustadz Faiz dan Ustadz Nur Jabir. Nah, mungkin saya buka itu saja, puasa dan pembentukan diri. Saya jadi teringat awal Ramadan, sebelum Ramadan, Ustadz Nur Jabir pernah mengajukan satu pertanyaan yang menggelitik. Adakah Ramadan yang memberikan efek transformasi batin, transformasi rohani buat kita sepanjang seumur hidup kita menjalankan saum di bulan Ramadan? Barangkali itu jadi pertanyaan juga di kajian kita sore ini. Baik, dengan hormat, silakan Ustadz Faiz dimulai. Yang lain bisa di mute. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini Bapak Ibu, semua saja yang bisa bergabung di kajian kita di Majelis Nurul Nabi, Mas Nur Jabir, Kang Abi, dan teman-teman semua. Semoga masih sehat, bahagia, gembira, penuh rasa syukur. Kita sudah masuk di puasa hari ke-11. Baik, biar enggak terlalu banyak makan waktu, semoga saya enggak sampai 1 jam, nanti mungkin kurang-kurang sedikit biar waktu buat Mas Nur Jabir juga agak panjang. Juga waktu buat tanya jawab juga enggak banyak terpotong. Mungkin nanti Kang Abi bisa sambil sedikit-sedikit mengingatkan, karena kadang-kadang saya kalau ngomong agak bablas. Kalau sudah lupa berhenti itu tolong nanti diingatkan ya. Karena Siap. saya tahu seri-seri seperti ini, apalagi waktu menunggu buka puasa begini, mungkin agak terlalu berat kalau diberi materi terlalu panjang.
mungkin kita nanti sedikit-sedikit. Saya agak banyak bicara di aspek apa ya, yang agak filosofis saja. Nanti Mas Nur mungkin lebih banyak di sisi yang lebih sofistik, yang lebih ke arah batin. Ini sama-sama pembentukan dirinya, nanti kita lihat ya seperti apa kita bisa memposisikan puasa sebagai daya transformasi dalam hidup kita. Baik, bismillah. Saya share screen Kang Abi, biar Bapak Ibu ada yang dicermati. Oke, baik, kita mulai ya. Ini sore hari ini kita belajar sedikit-sedikit beberapa wawasan. Saya awali dari sini. Ini sebenarnya materi kalau di perkuliahan itu, untuk materi namanya hikmatut tasyrik. Jadi ada rahasia apa, ada hikmah apa di balik perintah-perintah Allah. Nah, kalau dalam ilmu hikmah tasyrik itu, ketika kita menjalankan ibadah, menjalankan perintahnya Allah atau menjalankan larangannya, itu setidaknya kita punya 3 jenis kesadaran. Mungkin kita ada di salah satunya. Begitu kita patuh menjalankan perintah Allah, itu ada kalanya kita ada di kesadaran kehambaan, ada kalanya di kesadaran kemanusiaan, ada kalanya di kesadaran ketuhanan. Ini perlu saya awali dulu ya, nanti biar kita jelas posisinya, hubungannya apa puasa dengan pembentukan diri. Kalau kesadaran kehambaan, ini kesadaran kewajiban. Jadi ada perintah apapun, kita sami'na wa atokna. Ini namanya kesadaran kehambaan. Kita tidak nawar, kita tidak tanya-tanya, kita tidak mencari-cari saya untung apa, saya dapat manfaat apa, pokoknya sami'na wa atokna. Ini kesadaran kehambaan, kesadaran bahwa kita ini ya memang hambanya Allah. Diperintah apapun harus menjalankan, harus mau mengeksekusinya. Nah, ada level selanjutnya, yaitu kesadaran kemanusiaan. Kalau di kesadaran kemanusiaan ini kita tidak berhenti di sami'na wa atokna, tapi juga sami'na wa atokna wa nafa'ana. Jadi selain patuh menjalankan, kita juga mencari-cari ada hikmah apa, ada manfaat apa, ada rahasia apa di balik perintah Allah ini. Nah, yang kita lakukan sore hari ini bagian dari kesadaran kemanusiaan. Kita sudah berpuluh tahun mungkin menjalankan puasa. Cuma sore hari ini sebenarnya ya setiap kali ceramah-ceramah banyak juga yang ingin mencari hikmahnya puasa. Nah, mencari hikmah puasa itu kesadaran yang kedua ini. Sami'na wa atokna wa nafa'ana. Kita mengambil kemanfaatan. Karena Allah pasti ketika mengutus kita menetapkan hukum sesuatu, memerintahkan kita menjalankan sesuatu atau menjauhi sesuatu, di balik itu pasti ada manfaat besar, ada hikmahnya untuk kita. Nah, itu yang kita cari di kesadaran kedua ini. Sami'na wa atokna wa nafa'ana. Dan yang ketiga, kesadaran keikhlasan. Kesadaran keikhlasan itu tidak sekedar sami'na wa atokna wa nafa'ana, tapi nanti pada akhirnya sami'na wa atokna wa nafa'ana juga wa tawakkalna. Ini kesadaran ketuhanan. Jadi pada akhirnya semua yang kita lakukan ya orientasinya pada Allah saja. Hanya untuk Allah saja. Apakah nanti kemanfaatan itu kita temukan atau tidak, bisa kita hidupkan atau tidak, yang penting kita pasrahkan
apa yang bisa kita lakukan semaksimal yang kita mampu kepada Allah. Jadi sami'na wa atokna wa nafa'ana wa tawakkalna. Jadi kita sudah belajar, kita sudah menjalankan semaksimal mungkin, kita berupaya menemukan hikmah-hikmahnya, pada akhirnya mungkin saja hikmahnya ketemu, ilmunya ketemu, kita menjalankan semaksimal mungkin, tapi ternyata tidak mampu kita hidupkan. Misalnya hikmahnya puasa itu membuat kita begini-begini, ternyata tidak bisa kita hidupkan, tidak masalah. Yang penting kita persembahkan yang terbaik untuk Allah. Ini dibalik watawakal. Setelah kita ikhtiari semaksimal mungkin, kita pasrahkan lagi pada Allah. Ini kesadaran ilahiyah, kesadaran keikhlasan. Karena puncaknya ibadah pada akhirnya ya ke sini. Baik, ini untuk memetakan saja biar kita tahu kita ada di mana ketika membahas tema-tema seperti ini. Tiga-tiganya penting kita hidupkan. Diawali sami'na wa atokna, kemudian sami'na wa atokna wa nafa'ana, kemudian sami'na wa atokna wa nafa'ana wa tawakkalna. Kita dengar, kita patuhi, kita temukan manfaat-manfaatnya, dan pada akhirnya semuanya kita kembalikan lagi, kita pasrah kepada Allah. Karena ketetapan bagaimanapun kuasanya Allah. Baik, ini positioning yang pertama. Yang kedua, kita ambil umum dulu ya, sebelum nanti kita spesifik ke pembentukan diri. Ini sebenarnya saya kumpulkan dari mana-mana, dari beberapa tokoh, tentang asrorus siyam atau hikmatus siyam. Rahasianya puasa. Ini ada Imam Ghazali, ada beberapa tokoh yang saya ambil, saya gabung-gabung. Yang pertama, ini kita eksplor ya, ini bagian wanafa'ana tadi. Kita temukan kemanfaatan apa yang bisa kita peroleh dari puasa, sebelum nanti kita fokus ke pembentukan diri. Yang pertama tentu saja puasa itu membentuk jiwa yang ta'ah, jiwa yang patuh, yang mau diperintah, yang bisa diatur. Ini jangan dikira sepele. Jadi banyak orang yang pinter mimpin, tapi tidak bisa dipimpin. Banyak orang yang kalau merintah itu semena-mena sekali, tapi begitu dia posisinya di bawah yang harus diatur, dia tidak bisa. Maka kemampuan, skill untuk ta'ah, untuk patuh, itu sesuatu yang penting. Bahkan dalam agama, kita harus punya skill ini pertama-tama. Jadi sami'na wa atokna tadi itu sebenarnya kan skill untuk taat, kemampuan untuk patuh. Mungkin mudah untuk kita jadi orang yang ngatur, tapi tidak mudah kita berposisi yang diatur. Karena setiap kita itu biasanya kuat di ego kita masing-masing. Bahkan mungkin sebelum kajian ini terlaksana, itu kan waktu rapat itu kan banyak yang usul begini, usul begitu, jalannya begini, semua ingin ngatur. Jadi kalau sekedar ngatur mungkin ini agak fitrah karena kita ini punya ego. Tapi begitu bagian yang diatur, itu kan memang agak pahit bagian yang diatur itu. Nah kita juga harus punya kapasitas ini, punya kemampuan. Karena bahkan dalam banyak aspek hidup kita, tidak hanya di agama, kita perlu skill untuk bisa taat, untuk mau diatur. Yang kedua, skill imsak. Kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk ngerem. Ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar nih. Ini di mana-mana penceramah banyak yang menjelaskan hikmahnya puasa yang imsak, karena memang secara harafiah kata puasa itu berhubungan dengan makna menahan diri. Jadi hari ini mungkin penting di era yang kita menyebutnya serba cepat, serba instan, berhenti sebentar kita ketinggalan, sehingga hidup ini rasanya, kalau bagi orang Jawa rasanya kemerungsung, rasanya kepingin segera target ini, target itu, capaian ini, capaian itu, ingin terus kita. Nah puasa mengajarkan kita menahan diri, karena
cepat boleh, tapi kita ini manusia, tidak selalu benar, tidak selalu positif, tidak selalu pas, kadang-kadang meleset. Itu gunanya kita menahan diri sebentar, ngerem sebentar, refleksi, evaluasi, kontemplasi. Siapa tahu masih ada yang kurang, ada yang meleset, ada yang tidak pas, dan lain sebagainya. Jadi ini skill kedua. Yang pertama to'ah, yang kedua imsak. Yang ketiga, asrorus siyam itu tiryak. Jadi kalau ini masih saya ingat dari Ayatullah Ad-Dihlawi. Syekh Waliyullah Ad-Dihlawi. Beliau bilang tiryak itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Mungkin dekat dengan detox. Jadi semacam detoksifikasi spiritual. Jadi itu tiryak. 1 bulan penuh kalau kita sungguh-sungguh puasa, mungkin hanya sekedar syarat dan rukunnya saja, itu pun ada banyak manfaat dari aspek tiryak. Di tiryak itu kita mendetoks diri kita, yang buruk-buruk biar keluar. Apakah itu jasmani, apakah itu yang sifatnya batini, itu mungkin puasa bisa jadi fasilitas yang luar biasa untuk kita melakukan pembersihan, detox spiritual maupun mungkin mental, bahkan mungkin jasmaniah, kesehatan. Ini asror yang ketiga. Ada yang pakai istilah tazkiyah, pembersihan, tazkiyatun nafas, pembersihan diri. Mirip dengan tiryak. Yang keempat, asrorus siyam, rahasianya puasa adalah ulfah. Ulfah itu batin yang terus jadi lembut. Tidak lagi keras, tidak lagi kasar, tapi penuh kasih sayang. Ini asror yang keempat. Sering diceramahkan di mana-mana, dengan berpuasa kita sadar kelemahan kita. Wong kita itu mau sombong gimana, wong tidak makan dari subuh sampai maghrib saja, jam-jam segini sudah lemes. Sudah tidak semangat ngapa-ngapain. Sudah, ini menyadarkan kita bahwa kita itu lemah, tidak pantas sombong, tidak pantas dolim, tidak pantas merasa hebat, merasa besar. Kemudian juga menyadarkan kita, seperti kita banyak saudara-saudara kita yang tidak hanya bulan Ramadan, tapi tiap hari mengalami kesulitan hidup, susah makan, dan lain sebagainya. Ini menumbuhkan ulfah. Secara sosial mungkin rasa empatik yang tinggi. Ini kalau kita puasa dengan serius. Yang kelima, riyadhah. Riyadhah itu latihan. Banyak orang bilang Ramadan ini madrasah, sekolah, latihan. Madrasah rohani. Jadi ini kalau kita sambungkan dengan teorinya Imam Ghazali misalnya, ya istimewanya jiwanya manusia itu dia bisa jadi apa saja, bisa berorientasi kemana saja, tergantung kita mengarahkannya dan tergantung kita membiasakannya. Jadi kita itu bisa berubah, tapi pasti tidak instan. Dari orang sangat baik, bisa saja jadi sangat jahat, tapi mungkin ada peristiwa-peristiwa, ada pengalaman, atau sebaliknya dari jahat jadi baik. Itu biasanya perlu namanya riyadhah. Kita yang merasa pemarah misalnya, saya pingin Mbak jadi orang lebih sabar. Itu tidak mungkin besok bisa jadi penyabar, tidak bisa. Perlu proses. Istilahnya perlu riyadhah, perlu latihan. Di antara hikmahnya puasa, kita oleh Allah diberi momen, diberi fasilitas 1 bulan. Monggo kita mau ingin jadi lebih baik secara apa, kita bisa latihan di bulan ini. Bisa pengen lebih sabar, pengen lebih tekun, pengen lebih rajin belajar, pengen insya Allah kalau 1 bulan kita biasakan, mungkin setelah selesai bulan Ramadan itu sedikit-sedikit sudah terbentuk jiwa kita. Misalnya kita istiqomah ngaji, misalnya tadarus malam hari setelah Isya, itu mungkin setelah 1 bulan kita istiqomah, ini namanya riyadhah. Nanti setelah bulan Ramadan pergi, kita mau tidak ngaji malam hari itu rasanya tidak enak.
Jadi karena jiwa kita sudah mulai terbentuk, atau kita istiqomah tahajud misalnya, biasanya tidak punya tahajud, ya Ramadan saja. Tapi begitu selesai Ramadan, malam hari itu biasanya kita terbangun sendiri. Karena biasanya kita sholat tahajud di malam harinya. Nah ini bulan ini mari kita melakukan riyadhah. Kita ingin bertransformasi seperti apa? Kita ingin menjadi apa? Ada fasilitas 1 bulan. Baik. Kemudian tentu saja mukorobah. Mukorobah itu ini momen untuk kita tambah dekat, tambah mesra, tambah asik dengan Allah. Mungkin di hari-hari biasa ada banyak sekali kesibukan, selain kerja mungkin kesibukan duniawi, makan, minum, dan lain sebagainya. Nah di bulan puasa ini ada banyak kesibukan yang berkurang. Nah ya kalau bisa kesibukan yang berkurang itu kita isi dengan mukorobah. Kita berdua, berdekatan, menyadari hadirnya Allah. Entah dengan cara bagaimana kita bermunajat, berdua dengan Allah. Ini momen mukorobah. Kemudian ada asrar lagi, Ramadan itu di antara hikmahnya adalah siha. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya. Ada banyak ceramah kemarin-kemarin tentang bagaimana pengaruh puasa terhadap kesehatan jasmaninya. Nah yang terakhir itu juga penting, di antara hikmahnya puasa adalah junnah. Bukan jannah ya, junnah. Junnah itu benteng. Dengan puasa kita terbentengi dari hal-hal yang negatif macam-macam. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan apa, terus oh iya ya saya puasa, tidak boleh ini dilakukan. Oh saya puasa, tidak boleh, ini buruk, ini negatif, ini merusak pahala, dan lain sebagainya. Ini berarti puasa itu punya peran junnah. Baik, Bapak Ibu, ini asrorus siam. Ini saya ambil dari banyak sumber secara umum. Saya membayangkan seandainya setiap puasa kita optimalkan hikmah-hikmah asror dari puasa ini, ya to'ah, ya imsak, mungkin sekarang kita sudah luar biasa. Sayangnya mungkin kita selama ini di tahun-tahun sebelumnya juga puasa kita rutinitas saja, banyak formalitasnya. Kita melupakan peran-peran besar yang oleh Allah ditempelkan di perintah puasa ini. Kita akan jadi manusia yang hebat secara jasmani, secara rohani, secara spiritual, juga secara sosial. Oke, baik. Sekarang kita fokus ke tema kita tentang pembentukan diri dan hubungannya dengan puasa. Ini saya agak filsafatan ya, tidak apa-apa, sesuai bidang saya. Sore-sore kita filsafatan sambil nunggu buka puasa. Jadi ketika kita ingin mengkonstruksi diri, membentuk diri dengan puasa, intifa apa, manfaat apa yang bisa kita peroleh dari puasa sebenarnya tergantung cara pandang kita terhadap diri kita. Ya, di situ yang warna biru itu saya pakai perspektif-perspektif. Nanti kita pahami ya. Setiap orang punya cara pandangnya sendiri terhadap hidup dan dirinya. Dan ternyata cara pandang apapun bisa dapat manfaat dari puasa. Yang pertama, perspektif determinisme. Perspektif determinisme itu cara pandang bahwa hidup ini sepenuhnya sudah diatur oleh Allah, sudah ditakdir oleh Allah. A sampai Z-nya. Kan ada orang yang punya pandangan seperti ini. Jadi determinisme itu kita itu sudah dipaket oleh Allah. Seperti apa perjalanan akhir hidup, nasib kita, semuanya. Nah ini perspektif pertama. Mungkin ada di antara kita yang punya perspektif seperti ini. Bagi orang-orang yang berperspektif determinisme, puasa menyumbangkan hal besar. Tadi kita sebut kepatuhan, to'ah, kepasrahan total.
Jadi puasa melatih kita punya jiwa ta'ah, punya jiwa pasrah. Dan itu sangat membantu orang-orang yang berpandangan hidup ini A sampai Z-nya sudah ditakdir oleh Allah. Jadi apapun perintahnya, apapun larangannya, apapun kita siap patuh, kita pasrah diatur apa saja. Nah, mental ini berguna bagi yang punya pandangan determinisme. Yang kedua, humanisme. Kalau menurut perspektif humanisme, dia ini melihat manusia itu punya banyak ciri-ciri, punya banyak keistimewaan khas manusia yang harus diperjuangkan, yang harus dibela. Humanisme itu mungkin teori gampangnya, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, ada istilah HAM, hak asasi manusia. Ini perspektif humanisme itu melihat manusia dengan segala keistimewaannya itu harus dijamin haknya, harus dibela keistimewaan kemanusiaan itu perspektif humanisme. Nah, cuma kita kan juga sadar dalam hidup ini ya hak ketemu hak, kemudian situasi tertentu kadang-kadang kita tidak bisa mewujudkan atau menjaminkan hak kita. Dalam banyak aspek, kadang-kadang kita harus nego, kita harus siap berkorban. Hak kita untuk tujuan yang lebih panjang. Makan itu hak kita, tapi kadang-kadang ya kita menunda makan atau tidak makan untuk kepentingan yang lebih panjang. Belajar, sekolah itu hak kita. Ada banyak hak kita. Ini perspektif humanisme. Puasa mengajarkan apa? Puasa banyak mengajarkan tentang pengorbanan terhadap perspektif humanisme. Iya sih, tidur itu hak kita. Tapi kalau kita punya anak kecil, yang ini kalau malam sering bangun nangis, ya kita harus berani berkorban, memasrahkan hak tidur kita demi untuk mungkin menyusui, mungkin menenangkan anak kita yang bangun malam. Ini pengorbanan namanya. Iya sih, makan itu hak kita, tapi kadang-kadang kita rela lapar biar mungkin bagi yang keluarga miskin, biar anak kita dulu yang makan. Nah, ini pengorbanan. Hidup perlu banyak pengorbanan. Tidak selalu hak kita bisa kita ambil semata-mata begitu saja. Kadang-kadang perlu kita korbankan. Tidur itu hak kita, tapi kita rela tidak tidur untuk belajar, untuk baca buku. Biar nanti sukses di masa depan karena studinya sukses misalnya. Ini kan mengorbankan hak. Nah, puasa melatih kita setidaknya semangat pengorbanan ini. Dunia ini kalau tidak ada orang mau berkorban, kalau semua orang mencari enaknya sendiri, nyamannya sendiri, itu dunia selesai sudah. Maka kita perlu mentaliti orang yang siap berkorban. Nah, itu diajarkan di puasa. Kita sebenarnya bukan tidak mampu makan atau tidak punya makanan, punya kita. Tapi kita latihan untuk tidak makan. Ini riyadhah kita. Latihan berkorban. Mengorbankan jatah makan kita. Mungkin karena sahur, jatah tidur kita terpotong. Mungkin karena harus ngaji tadarusan, jatah malam-malam mungkin nonton TV, nonton drakor atau apa, kemudian terpotong dan lain sebagainya. Ini latihan pengorbanan. Kita harus siap berkorban dalam hidup ini. Kalau kita hanya menuntut untuk dilayani, dinyamankan, dijamin, yuk, mungkin tidak ada dosen yang mau berkorban untuk mahasiswanya, tidak ada guru yang mau berkorban untuk muridnya, tidak ada orang tua yang mau berkorban untuk anaknya, tidak ada pemimpin yang mau berkorban untuk rakyatnya. Bubar kehidupan di muka bumi. Maka berkorban jadi kunci, jadi skill yang harus kita miliki, kesiapan berkorban. Dan itu kita diminta latihan 1 bulan ini di bulan Ramadan. Nah, nanti ada perspektif pesimisme.
Ini agak kebalikannya humanisme. Di perspektif pesimisme itu biasanya cara berpikirnya negatif terus. Menganggap manusia itu jelek saja, manusia itu rusak saja. Dunia ini sudah tua, tidak ada orang baik isinya. Ini perspektif pesimisme. Jadi karena saya bagian dari akhir zaman, dan akhir zaman ini sudah hancur-hancuran, sebenarnya saya juga ikut jelek. Jadi kejelekan, keburukan itu wajar saja. Ini perspektif pesimis terhadap hidup, bahkan terhadap diri kita. Di filsafat ada beberapa filosof yang bilang hakikatnya manusia itu buruk, jelek. Manusia itu kalau dibiarkan saja mesti saling memangsa, homo homini lupus, saling menjatuhkan, saling mengalahkan, saling menghancurkan. Nah, ini perspektif pesimisme. Nah, puasa membantu kita untuk bersih-bersih. Mari lebih positive thinking, mari lebih husnuzon pada Allah. Tadi ada istilah tazkiyah, ada istilah tiryak, ayo pikiran-pikiran negatif juga kita singkirkan. Mari pikiran-pikiran keruh, mari kita singkirkan. Ini bagi yang perspektifnya pesimisme. Kemudian ada lagi yang perspektifnya dualisme. Orang di perspektif dualisme punya pandangan manusia itu sama-sama punya potensi. Baik atau buruk dia bisa. Ini pandangan dualisme. Jadi kalau tadi humanisme kan melihat manusia positifnya. Yang itu kadang-kadang kita harus siap berkorban. Kalau pesimisme melihat manusia negatifnya saja, itu kita diminta untuk bersih-bersih. Nah, ada orang yang punya pandangan dualistik. Manusia itu ya bisa baik, Pak, bisa juga buruk. Jadi fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita itu mau fujur bisa, mau takwa juga bisa. Suka-suka pilihan kita. Nah, di situ nanti rahasia puasa itu melatih kita untuk mengendalikan diri. Ayo pelan-pelan, ayo hati-hati, jangan salah pilih. Jangan sampai keliru, milih yang fujur, meninggalkan yang takwa. Jangan sampai keliru, milih curang, meninggalkan kejujuran. Ini pengendalian diri. Dan puasa melatih kita untuk canggih dalam pengendalian diri. Ini perspektifnya dualisme. Kemudian ada lagi perspektif konstruktivisme. Kalau di perspektif konstruktivisme punya pandangan manusia itu tergantung bagaimana dia membentuk dirinya. Kita itu bisa jadi apa saja tergantung bagaimana kita membentuk diri kita. Kita itu awalnya seperti kertas putih yang kosong, kan sering ilustrasinya begitu. Kita ingin gambar apa saja di situ, membentuk apa saja di situ, kita bisa. Jadi puasa dan pembentukan diri berarti yuk kita ingin jadi apa saja, sebenarnya kita bisa, kita mampu, kita punya potensi untuk itu. Nah, hubungannya apa dengan puasa? Puasa bagi yang aliran konstruktivis ini mengajarkan ayo gambar yang baik tentang diri kita. Menanamkan perilaku-perilaku baik, perilaku positif. Di bulan puasa ini kan kita dituntut banyak sekali melakukan kebaikan dengan berbagai iming-iming. Karena Allah tahu kalau kita tidak diiming-imingi macam-macam itu kita susah gerak. Diimingi pahala yang berlipat lah, diimingi macam-macam. Itu dalam mereka biar kita menanami diri kita dengan aneka kebajikan, biar kita jadi orang baik. Tujuannya Allah ke sana. Jadi ini bagi aliran konstruktivisme. Makanya ayo sungguh-sungguh kita lakukan segala kebaikan yang kita mampu di bulan puasa ini dalam rangka apa? Membentuk diri kita. Insya Allah kalau dalam waktu sebulan kita istiqomai hal-hal baik, keluar bulan puasa kita akan beneran jadi orang baik. Meskipun awalnya terpaksa, awalnya pamrih ini, pamrih itu, tapi dibiasakan lama-lama akan membentuk karakter kita. Baik, jadi ini perspektif dulu ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak tahu selama ini teman-teman
lebih punya perspektif apa tentang hidupnya? Yang deterministik, yang pasrah saja dengan takdir, atau yang humanistik, yang percaya bahwa saya bisa, saya mampu, saya baik, atau yang pesimis bahwa manusia itu jahat semua, atau yang dualis, saya mau baik bisa, mau buruk bisa, atau yang konstruktivis, saya tergantung bagaimana saya membentuk diriku, suka-suka saya mau jadi apa, itu konstruktivis. Nah, puasa punya peran untuk lima-limanya. Berarti tinggal menyesuaikan saja kita ada di perspektif mana, di situ puasa bisa masuk, membantu kita. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi lumayan kita dapat 3 perspektif tadi tentang konstruksi diri manusia yang ada 5 tadi, kemudian asrorusiam dan cara memahami peribadatan. Baik itu yang di kesadaran kehambaan, kesadaran kemanusiaan, atau kesadaran ketuhanan. Baik, mungkin ambil nafas sebentar ya. Kasihan ini Bapak, itu materinya agak berat. Ya, kita lanjutkan. Ini pengantarnya. Ini kita lanjutkan. Nah, sekarang konstitusi diri kita lebih spesifik sekarang. Apa sih manfaat paling besar bagi diri kita yang bisa kita peroleh dari puasa? Ini teori yang sebagian saya ambil dari filosof Pakistan, namanya Muhammad Iqbal. Apa manfaat besarnya puasa untuk diri kita? Yang pertama tentu saja self-awareness. Puasa membuat kita kenal diri kita. Jadi yang pertama mungkin melalui beberapa momen, beberapa waktu yang memungkinkan kita muhasabah, tafakkur, sehingga kita kenal siapa diri kita, atau secara otomatis dari aktivitas puasa itu sendiri. Misalnya ya, dengan berpuasa kita sadar, seperti tadi saya bilang, oh ternyata saya itu lemah. Batas diri saya, batas kekuatan saya ternyata hanya sampai jam 3. Di atas itu sudah lemes, saya tidak kuat berdiri, tidak kuat duduk. Ini bagian dari pengenalan diri. Oh ternyata saya itu orangnya susah bangun. Ternyata saya itu degradasi, tidak kayak dulu. Kalau dulu saya ngaji itu bisa sekali duduk 1 juz. Sekarang setengah juz saja mati-matian harus nyampe harus menahan diri. Ini kita tambah kenal diri kita. Kita merasa selama ini baik-baik saja, mungkin dengan puasa ini kebuka, terbongkar semua yang kita tidak sadar. Ternyata selama ini saya sholatnya lebih formalitas saja, tidak sadar saya. Harus sadar setelah terawih ini saya pikiran kemana-mana, tidak fokus. Ini pengenalan diri. Dan ini banyak kita perlu di puasa, termasuk posisi kita di tengah masyarakat, dalam kehidupan sosial. Jadi ini hikmah puasa yang hubungannya dengan diri. Yang kedua, penguasaan diri. Puasa membantu kita untuk lebih bisa mengontrol diri kita. Kalau tadi self-awareness, kalau ini self-control. Jadi kita hidup ini tidak hanya diombang-ambingkan oleh hasrat, keinginan, nafsu, tapi di tangan kita lah kunci. Selama ini kita pengen makan, ya makan saja. Pengen nyemil, ya nyemil saja. Pengen apa-apa, kita biasanya tidak pakai mikir. Jadi kita jalan otomatis, kadang kayak robot otomatis saja. Tapi dengan puasa, sekarang kita lebih bisa menguasai diri kita. Pengen makan, ya ditahan dulu nanti. Pengen nonton ini itu yang tidak pantas, tidak boleh, ini kita sedang puasa. Kita latihan pengendalian diri. Dan ini menurut saya luar biasa perannya puasa ini. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, mari kita terapkan ini nanti setelah puasa. Jadi biar hidup kita tidak rutin saja, tapi semuanya terkontrol. Saya mau melakukan ini baik atau tidak.
buruk atau tidak, cara menjalankan yang baik bagaimana, dan lain sebagainya. Ini namanya penguasaan diri. Yang ketiga, mendisiplinkan diri, self-discipline. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya, betapa bulan ini kita itu ngatur benar, masak mulai jam berapa, karena nanti selesainya harus menjelang maghrib. Kemudian sahur itu enaknya jam berapa ya, subuh jam berapa, berarti saya mulai jam berapa. Kalau mau nambah tahajud harus jam berapa dulu, biar tidak ketinggalan sahur, harus dan lain sebagainya. Kalau mau makan malam habis maghrib apa habis isya, kalau habis isya jam berapa, karena ini nanti harusnya ada tadarusnya. Kalau habis maghrib jangan sampai melanggar waktu isya. Kita dilatih hidup tertib sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi. Jadi ini manfaat puasa selanjutnya yang berhubungan dengan diri. Jadi self-discipline. Nah, yang keempat, ini menarik. Kata Muhammad Iqbal, puasa juga punya peran pembebasan diri. Kalau bahasa Arabnya hurriyah. Kalau selama ini ada banyak ketergantungan, kita tergantung dengan makan, tergantung dengan ini, tergantung dengan itu. Sekarang kita bisa ngontrol diri sendiri sudah. Kitalah yang ngatur, kitalah yang ngontrol, bukan diatur dari luar. Ini namanya pembebasan diri. Mungkin dari nikmatnya makan, mungkin dari hal-hal negatif di medsos kita, itu sekarang kita bisa membebaskan diri. Enggak boleh puasa, enggak boleh itu. Puasa enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kita akhirnya terbebas. Makanya tadi saya bilang, kita patuhi saja syarat rukun dan keutamaan puasa, insya Allah kita ketemu hikmah yang besar. Antara lain ya ini, pembebasan diri. Jadi bayangkan kalau 1 bulan kita mengenali diri, menguasai diri, mendisiplinkan diri, dan juga bebas dari keterikatan-keterikatan yang tidak perlu, maka puasa tentu saja membentuk kita jadi orang yang hebat. Jadi orang yang luar biasa. Ini kualifikasi 4 ini yang kita perlukan hari ini. Kadang-kadang kita itu sekedar menguasai diri saja pontang-panting hari ini. Terpengaruh kiri, terpengaruh kanan, terpengaruh medsos ini, viral itu, dan lain sebagainya. Jadi kita terombang-ambing hari ini. Puasa mengajarkan kita lebih kuat menguasai diri kita. Baik, saya tambah satu lagi, ini yang keempat. Ini tiba-tiba saya tadi membaca, menarik ya. Ada dari beberapa buku sebenarnya. Ini cirinya orang yang sukses puasa dalam membentuk kepribadian dirinya. Kita kan ingin puasa dan pembentukan diri. Ini standarnya. Ini saya gabungkan, ada Sunan Kalijogo, ada Syekh Hasan Al-Basri, kemudian masih lanjut tadi dari Muhammad Iqbal, dan juga Imam Ghazali. Seperti apa sih pribadi sukses puasa itu? Berarti jiwa kita berhasil terbentuk. Yang pertama, orang yang ridho terhadap hidupnya. Kalau ini dari Imam Hasan Al-Basri, Sufi tabi'in dari Basra. Cirinya apa kata beliau? Wajahnya teduh, mulutnya selalu tersenyum. Jadi simbol senyum itu orang yang memang puas dengan hidupnya. Jadi kalau masih berat kita senyum, isinya rasanya hidup ini masih banyak beban, ya mungkin kita belum terlalu berhasil sukses dalam menjalankan puasa. Ciri kedua, orang yang sukses puasa, kepribadiannya menjadi sabar dan tenang. Kalau ini Imam Syafi'i. Parameternya antara lain tidak mudah mengeluh. Kalau kita masih banyak mengeluh, gimana? Nah, itu mengeluhkan takdir kita yang mana saja, ya kemungkinan kita masih perlu banyak muhasabah lagi. Puasa kita masih belum optimal. Orang puasa itu tenang, sabar. Karena ngerti bahwa ada Allah dalam hidup ini.
Apa sih yang perlu digalaukan? Apa sih yang perlu dipanikkan? Kita sabar. Baik. Jadi semakin kita bisa sabar dan tenang, tidak banyak mengeluh, insya Allah berarti puasa kita sukses. Tapi kalau kita masih mudah panik, masih mengeluh apa saja. Sekarang banyak yang mengeluh jadi orang Indonesia pengen kabur saja. Ngapain? Seolah-olah kenapa sih itu? Semoga ini bukan protes pada Allah ya. Kenapa kok saya ditaruh di Indonesia? Kok dulu saya dilahirkan di Inggris apa di mana? Semoga bukan itu ya. Semoga kritik saja untuk perbaikan kita. Tapi memang pribadi puasa itu pribadi yang sabar dan tenang. Kemudian disiplin diri, kendali diri. Kalau ini tadi sudah kita jelaskan, ini dari Muhammad Iqbal tadi. Orang yang sukses puasanya, pribadinya terbentuk disiplin dan terkendali. Ini tentu saja buah dari ritme hidup kita sepanjang 1 bulan puasa. Otomatis tertata, otomatis rapi, itu maksudnya. Jadi tambah disiplin, tambah kendali. Kalau setelah Ramadan kok malah kembali ke settingan awal, kumat lagi seperti dulu, ya kemungkinan kita belum terlalu sungguh-sungguh riadohnya di bulan Ramadan. Ada lagi, ini kembali ke Imam Ghazali. Pribadi yang puasa itu ringan melakukan kebaikan, kemudian berat kalau melakukan keburukan. Ini latihan sejak puasa. Kalau puasa itu kan kita didorong, diprovokasi, terus perbanyak amal, perbanyak kebaikan ini, kebaikan itu. Itu membentuk jiwa kita, sehingga terus melakukan kebaikan itu ringan. Karena sudah kita biasakan 1 bulan. Kebalikannya enggan terhadap keburukan. Jadi kalau mau bohong itu beratnya setengah mati, apa boleh ya saya bohong. Kita ngerti ini berita hoax, ingin saya sebarkan sih untuk rame-rame, tapi kan ini hoax, ini bohong, sudahlah. Ini namanya enggan terhadap keburukan. Nah, buat lucu-lucuan saja, janganlah meskipun lucu-lucuan, ngomong ini tidak mesti benar kok. Ini siapa tahu nanti jadi masalah, jadi fitnah, dan lain sebagainya. Kita berat melakukan keburukan. Ini cirinya orang yang sukses puasanya. Kemudian tadi ini self awareness tadi ya, tahu diri dan tahu batas. Jadi orang yang puasanya sukses itu dia makin sadar terhadap dirinya, peran sosial yang harus dimainkannya, kedudukannya di tengah masyarakat, itu tahu diri dan ngerti batasnya. Jadi, oh ya, saya itu lemah, saya banyak kekurangan di sini, di situ. Mungkin bagian dari buahnya kalau kita puasa itu kita banyak bermuhasabah. Jadi merenungi hidup kita, bertafakur, apa yang kurang, apa yang harus saya lakukan, apa yang harusnya saya lakukan, belum saya lakukan, dan lain sebagainya. Jadi orang yang tahu diri dan tahu batas. Sering saya sampaikan, tahu diri dan tahu batas itu bagian dari sumbernya orang bahagia. Kita sulit bahagia kalau kita tidak kenal diri kita. Bagaimana kita bisa bahagia? Wong kita tidak tahu kita itu apa, siapa, kelebihan, kekurangan kita apa. Tahu batas juga begitu. Kita kenal diri kita tapi lupa berhenti, tidak ngerti batas kita di mana. Biasanya juga kita sulit bahagia. Kalau di para filosof moral, filosof akhlak itu kan bilang keutamaan itu selalu ada di moderasi yang tengah-tengah, bukan yang berlebihan. Nah, orang yang lupa batas itu biasanya berlebihan. Dan itu sumbernya kesedihan, sumbernya kemalangan dalam hidup. Yang terakhir, pribadi puasa itu, kalau ini aspek spiritualnya, sehari-harinya senantiasa sadar untuk mukorobah dan sadar murokobah. Mukorobah itu kesadaran kehambaan tadi untuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mendekat terus kepada Allah. Ini kesadaran mukorobah. Jadi
Muqarabah itu gerakan dari kita menuju Allah. Kita mendekat, 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 tentu saja dengan segala amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian muraqabah. Muraqabah itu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita. Jadi kesadaran bahwa Allah ini senantiasa membersamai kita. Allah sangat dekat selalu. Ini kesadaran muraqabah. Kesadaran muraqabah ini membuat kita terkendali, tidak sembrono, membuat kita tahu batas. Muraqabah itu menghasilkan antara lain haya. Haya itu rasa malu. Mau sih saya curang, mau saya melakukan maksiat ini, maksiat itu, tapi kan Allah melihat. Ini kesadaran muraqabah. Malu saya, Allah tahu, Allah ngerti segalanya, Allah sangat dekat. Nah, ini kesadaran muraqabah, membuat kita terkendali. Jadi maksiat, dosa, khilaf, salah, dan lain sebagainya yang kita lakukan itu kemungkinan ketika kita lupa hadirnya Allah. Maka orang yang menjalankan puasa sebulan penuh, ini kan amal ibadah kita banyak, yo ngaji, yo tadarusan, yo sholat malam, dan lain sebagainya. Ini kan aktivitas-aktivitas yang coraknya ilahiyah, yang di situ kita memang sadar hadirnya Allah. Nah, ketika 1 bulan kita dilatih untuk sadar terus hadirnya Allah, insya Allah nanti setelah bulan puasa, kesadaran itu pasti sudah terbentuk. Sehingga jadi bekal hidup kita bahwa Allah senantiasa mengawasi aku, senantiasa melihatku. Ini kesadaran muraqabah ini sering dikaitkan dengan kondisi jiwa yang ihsan. Jadi melakukan segala sesuatu seperti menyaksikan Allah atau dengan kesadaran Allah senantiasa melihat kita. Ini antak buta Allah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kesadaran muraqabah ada di situ. Kesadaran Allah senantiasa melihat saya. Sore hari ini Allah melihat saya, membersamai saya, membersamai Bapak Ibu semua. Ini kesadaran muraqabah. Semakin sering kesadaran ini muncul, semakin terkendali. Dan di bulan puasa, kesadaran ini insya Allah akan lebih banyak muncul. Di banyak aktivitas kita. Di mana-mana ada ceramah, ada orang ngaji, dan lain sebagainya. Baik. Saya kira saya itu dulu ya. Ya, betul, betul. Ya, Betul. monggo. Matur suwun Ustaz Mungkin Faiz. nanti monggo Kang Abi, Ya, silakan. matur suwun. Baru saja saya mau interrupt untuk memberi kesempatan kepada narasumber kita kedua, Ustadz Nur Jabir. Saya tidak perlu menyimpulkan dulu, nanti saja sebagai pengantar tanya jawab, beberapa nanti akan saya coba berikan sedikit kesimpulan. Ustadz Nur Jabir sudah siap? Iya. Baik, silakan Ustadz, waktu ini untuk Anda sekarang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih banyak untuk Majelis Ilmu Nurul Nabi Nusantara dan juga guru saya Mas Faiz dan Kang Abi. Bahagia sekali bisa bersama beliau dalam sore hari ini membicarakan tentang puasa dan pembentukan diri. Sebenarnya tidak ada hal yang paling enak dibicarakan kalau puasa itu selain makanan, Kang Abi ya. Dan yang menarik juga karena Tuhan
memulai pembentukan diri ini dengan makanan, menahan, tidak makan, tidak minum, dan selanjutnya. Kalau kita masuk dalam Quran, teks Quran, ya walladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ sebenarnya sudah termuat satu proses transformasi, perubahan yang Tuhan inginkan, yang diawali dengan konteks keberimanan, lakunya adalah puasa, dan tujuannya itu adalah tattaqun. Ya, ini takwa. Di situ ada 3 elemen penting dalam ayat itu. Pertama iman, kedua puasa, dan ketiga adalah takwa. Biasanya kita konsentrasi di akhir, di takwa, tapi biasanya kita tidak terlalu memperhatikan di konteks awal ini, ya ayyuhalladzina amanu, konteks iman. Dan dalam suatu pandangan tertentu, iman ini sebenarnya punya konteks. Iman itu tidak satu, iman itu tidak bukan suatu hal yang yang tetap. Dia iman itu bisa berubah-ubah, dan iman itu juga punya konteks. Misalnya di ayat lain, ayyuhalladzina amanu aqimis shalah, wahai orang beriman dirikan sholat. Yang di ayat ini ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kadang iman itu konteksnya sholat, kadang iman itu konteksnya zakat, kadang iman itu konteksnya puasa. Nah, jadi iman dalam konteks puasa ini juga perlu kita perhatikan biar melakukan laku puasa. Jadi yang Tuhan ajak memang konteksnya iman. Dari iman ini kemudian dia menjadi energi untuk masuk dalam konteks puasa, dan outputnya adalah takwa. Jadi ayat ini memang sudah mengajarkan satu bentuk proses pembentukan diri, ya, yang diawali dengan iman, diakhiri dengan takwa, dengan laku puasa. Artinya memang ada 2 hal yang bisa kita bedakan. Pertama puasa, yang kedua adalah pembentukan diri. Maksudnya dalam pembentukan diri ini tidak semuanya melulu tentang puasa. Tapi salah satu elemen dalam pembentukan diri itu adalah puasa. Nah, karena tujuannya adalah takwa, yakni saya suka terjemahan tafsiran Muhammad Asad dalam bukunya The Message, tafsir Quran oleh Muhammad Asad, The Message. The Message itu menerjemahkan takwa sebagai kehadiran Tuhan. Jadi apa takwa itu? Takwa adalah kehadiran Tuhan. Sehingga sebenarnya mudah untuk kita melihat diri kita, apakah kita orang bertakwa atau tidak. Kalau Tuhan hadir dalam diri, ya kita masih bertakwa, tapi kalau Tuhan tidak hadir, ya kita masih beriman, tapi masih dalam proses menuju ketakwaan. Jadi yang menarik karena puasa ini merens kita mula-mula dengan makanan. Jadi kalau bicara transformasi pembentukan diri, Tuhan ingin mengajak kita dari level yang paling rendah, paling bawah, yakni tubuh. Dari situ kemudian kita bergerak perlahan-lahan menuju dimensi psikologis, lalu perlahan-lahan menuju dimensi ruhani dan spiritual. Alhamdulillah, guru saya Mas Faiz menjelaskan panjang lebar tentang yang terkait dengan puasa dengan berbagai perspektif. Dan kita di slide-slide beliau kita terlihat dengan baik, ya, bagaimana puasa ini mengisi berbagai hal di dalam batin dan diri kita, dan Tuhan tahu itu, makanya Tuhan memulai dengan menahan yang paling sederhana, yang keseharian kita, yang kita lakukan dalam keseharian, yang kebanyakan kita tertawan dengan itu, yakni makan dan minum. Jadi cukup dengan itu, makan dan minum, hampir semua aktivitas kita berubah, ya. Jadi kalau di bulan lain kita menahan, kita tidak punya menahan, tidak ada imsak, seperti yang dijelaskan Mas Faiz, tidak ada imsak, tahu-tahu di bulan ini ada imsak. Kita ada menahan, dan Tuhan mengatur pola makan kita.
karena ada imsak. Kalau di luar tidak ada imsak, kalau di bulan-bulan yang lain kita mau makan silahkan, mau kapanpun, jam apapun. Yang beda itu paling ada yang diet, ada yang tidak. Ada yang diet, ada yang tidak, tapi tidak ada imsaknya dalam dimensi batin. Tetapi Tuhan tahu bahwa untuk mengalami suatu proses perubahan, khususnya dalam konteks perubahan dalam dimensi ruhani, mau tidak mau yang paling kita kendalikan di awal-awal itu adalah input. Input itu adalah kita memasukkan sesuatu, yakni makan dan minum. Kalau dalam tafsir sufistik, makanan itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh dan dia menjadi bagian dari diri kita. Sama seperti makanan yang kita makan, makan, minum, kemudian menjadi bagian dari dalam diri, dia menjadi darah, kemudian ada selanjutnya menjadi rambut mungkin, jadi kuku, dan seterusnya. Ada proses dari makan dan minum ini kemudian melahirkan berbagai elemen di dalam tubuh kita. Jadi ada sesuatu yang kita masukkan dan sesuatu itu menjadi bagian dari diri kita. Nah, ini disebut, ini definisi makan dalam tasawuf ya, dalam sofistik. Jadi sesuatu yang kita masukkan dan sesuatu itu menjadi bagian dari diri. Dan yang paling penting itu adalah memperhatikan inputnya, memasukkan dalam sesuatu ke dalam diri, dan Tuhan tahu caranya itu adalah dengan menahan. Jadi ada imsak, kita dari subuh sampai maghrib tidak makan dan minum, lalu kemudian setelah proses menahan itu, karena bulan ini adalah yang disebut dengan bulan Tuhan dan disebut dengan bulan rahmat, di satu bulan penuh inilah ada kehadiran Tuhan yang secara masif ya dalam bulan. Makanya dalam hadis dijelaskan dia syahrullah, bulan Tuhan. Kemudian tajalli Tuhan terlihat dengan baik dalam bulan ini. Karena kita diantarkan, diarahkan bagaimana menjadi insan yang awal. Ya, apa insan yang pertama? Itu seperti ketika kita pertama kali diciptakan, fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Dengan fitrah Allah manusia diciptakan. Fitrah itu adalah dimensi kesucian dan penciptaan ruh dan manusia ini diawali dengan dimensi kesucian. Tapi ketika kita beranjak remaja, mungkin dewasa, karena ada dimensi survive, masuk ke realitas sosial, akhirnya perlahan-lahan kita terkontaminasi. Nah, karena itu dari kontaminasi ini perlu untuk kembali, kalau HP itu merestart ya, merefresh ulang, untuk kembali ke mode awal. Kalau biasa saking parahnya dia butuh bukan refresh lagi, tapi kembali ke mode pabrik ya, ke setelan awal untuk bisa manusia benar-benar punya pengalaman tentang keberadaan awal dirinya, tentang kesucian batin dirinya. Jadi Tuhan tahu bahwa ketika proses dimensi tubuhnya punya dimensi menahan, maka yang aktif nanti adalah dimensi psikologis, lalu kemudian dari situ masuk ke dimensi ruhani. Dan ini kesamaan antara puasa dan pembentukan diri. Jadi tadi kita jelaskan bahwa pembentukan diri itu tidak melulu tentang puasa. Jadi pembentukan diri lebih luas, puasa juga lebih spesifik. Di sini karena kita masuk bulan Ramadan, puasa, dan kita hubungkan bagaimana hubungan antara puasa dan pembentukan diri. Jadi kesamaannya adalah sama-sama melakukan satu bentuk proses. Lalu kemudian kesamaan keduanya adalah baik puasa maupun ketika kita membentuk diri,
itu kedua-duanya adalah butuh kesabaran dan kesadaran. Jadi butuh kesabaran dan kesadaran. Seperti tadi Mas Faiz menjelaskan, ketika orang berpuasa, dia menjadi latif, dia menjadi jiwa yang lembut, yang bukan baper ya, sensitif tapi tidak baper. Ini mungkin harus dibedakan, karena baper itu ya itu ada dimensi negatif ya dalam baper, tapi ini sensitif. Sensitif itu karena dia melihat bahwa punya keterhubungan antara dirinya dengan sesuatu yang lain. Jadi karena jiwanya latif dengan puasa, lembut dengan puasa, sehingga dia bisa membaca dimensi lain yang selama ini boleh jadi dia tidak pernah pikirkan, seperti itu. Saya selalu mencontohkan orang yang punya jiwa yang latif, jiwa yang lembut itu adalah ketika misalnya di suatu pertemuan, mungkin perkumpulan yang seperti sholat Jumat, kita melepaskan sendal dan sepatu kita, di luar itu bertumpuk sendal sepatu, tapi ketika keluar kita tidak menginjak satupun sendal itu. Meskipun orang saling memaklumi ya, mungkin orang saling memaklumi, karena memang ya orang banyak gitu, dan di luar sandal saling numpuk. Nah, orang mungkin kalau diinjak sandalnya tidak akan marah. Tapi karena dia punya jiwa yang lembut, dia berusaha untuk bagaimana tidak menginjak orang lain, karena dia berpikir belum tentu sandal orang lain itu orang itu rela untuk diinjak sandalnya. Jadi selama ini dia tidak pernah memikirkan itu, tapi ketika puasa, jiwanya akan semakin latif, semakin lembut. Dia semakin perasa. Dan puasa mengaktifkan itu ya. Bahkan puasa ini bukan cuma dimensi batin, tapi juga dimensi psikologis. Kalau kita mungkin tidak terbiasa mencium aroma masakan, tapi di bulan puasa ini kita begitu peka ya dengan aroma masakan. Seperti sekarang ini kita bisa mencium apa yang dimasak oleh tetangga, yang mungkin di luar bulan itu penciuman aroma kita tidak begitu aktif. Jadi Tuhan mengajak pelan-pelan dari menahan tubuh. Dari menahan tubuh itu akhirnya mengaktifkan dimensi psikologis kita. Misalnya tadi penciumannya aktif, dan kemudian boleh jadi juga sifat-sifat yang terkait dengan psikis ya, tentang emosi dan seterusnya. Nah, biasanya kalau di luar bulan Ramadan dia tidak biasa menahan, ketika bulan puasa biasanya justru meledak emosinya. Kenapa? Karena tubuhnya sedang tidak diaktifkan. Di bulan lain biasanya kita tenang kalau makan dan minum, bisa menahan emosi kalau sudah kenyang, agak kenyang, bisa menahan emosi. Tapi di sini karena dia justru lapar, justru meledak. Kayaknya kita biasa heran, ini kok puasa tapi emosian. Itu karena kita tidak terbiasa menahan itu di bulanan lain. Nah, sehingga di bulan ini dimensi psikologisnya aktif, baik itu dimensi psikis yang positif maupun yang negatif. Nanti kemudian setelah berselang lama, misalnya sekarang ini kita masuk di hari ke-11, akhirnya mulai perlahan-lahan sudah terbiasa dengan puasa. Biasa dan puasa, terbiasa dengan menahan, akhirnya karena kita terbiasa dengan menahan, kita pun terbiasa menahan yang disebut dengan dimensi psikis. Kalau di bulan lain mungkin kenyang kalau makan 5 pisang goreng, tapi di bulan ini cukup 2 saja. Ketika berbuka, 1 air minum dan 2 pisang goreng itu kita sudah kenyang. Kenyang luar biasa. Dan seperti yang tadi dikatakan Mas Faiz, itu sebenarnya satu bentuk kesadaran ya. Oh, sebelumnya saya kenyang itu kalau makan 5 pisang goreng. Sekarang setelah menjadi puasa, ternyata cukup 2 ya. Seperti itu. Cukup 2. Nah, karena itu juga tadi dijelaskan oleh Mas Faiz, seharusnya puasa ini kita lanjutkan di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya.
kalau para sufi, mereka berpuasa bulan Ramadan, Syawal itu sudah penyiapan masuk Ramadan selanjutnya. Jadi Syawal itu sudah penyiapan masuk Ramadan selanjutnya, sehingga mereka tidak pernah terputus dari rasanya Ramadan. Jadi mereka tidak pernah memutuskan indahnya kenikmatan untuk bersama Ramadan. Jadi kalau ini selesai, Syawal itu sudah masuk penyiapan. Makanya di situ ada 6 puasa, kan 6 hari puasa di bulan Syawal, dan juga di situ ada puasa Senin Kamis. Ya kalau tidak mampu minimal sekali seminggu, kalau tidak mampu ya sebulan 3 kali, kalau tidak mampu lagi sebulan sekali. Tetapi itu semuanya harus dimaknai untuk memasuki bulan Ramadan selanjutnya. Sehingga tadi Kang Abi memulai kita dengan pertanyaan, apakah ada satu puasa saja yang selama ini, yang bertahun-tahun kita lakukan, yang bisa mengubah diri kita? Jadi apakah ada satu puasa yang kita lakukan yang bisa mengubah diri kita? Itu bisa kita temukan karena caranya seperti ini. Nah, kenapa pertanyaan ini kita tidak temukan? Karena kita cenderung membiarkan. Jadi kita puasa, seharusnya kita sudah mendapatkan nikmatnya itu di akhir-akhir biasanya. Akhir puasa setelah melewati 10 selanjutnya, 10 hari selanjutnya itu kita sudah bisa tahu nikmatnya. Tetapi setelah masuk Syawal, itu kembali ke mode selanjutnya. Jadi harusnya modenya itu mode fitrah, setelan pabrik awal, fitrah. Ini stylenya kembali ke mode makanan awalnya. Seperti itu. Yang kenyang kalau 5 pisang goreng. Harusnya 2 ya, seperti itu. Nah, akhirnya terbiasa lagi, akhirnya masuk Ramadan begitu lagi. Sehingga kita tidak pernah menemukan ada satu puasa saja yang bisa mengubah diri kita. Nah, jadi antara puasa dan mengubah diri ini, di situ pertemuannya adalah pertama ada satu kesadaran terhadap diri, yang seperti dijelaskan oleh Mas Faiz tadi. Ada satu bentuk kesadaran terhadap diri. Jadi yang menarik di sini kesadaran dalam bentuk apapun ya. Bisa jadi kesadaran yang menemukan, oh ternyata saya lebih rajin ya bulan Ramadan ini. Atau kesadaran yang cenderung melihat diri kita yang lemah. Oh ternyata saya kok cuma bisa bulan Ramadan ini kok saya tidak bisa baca Quran ya. Tapi minimal kalau kita kesadaran itu muncul, minimal itu ada satu pengingat di dalam diri. Karena kalau dia tidak muncul sama sekali itu justru negatif ya. Maksudnya dia tidak ada sebagai pengingat ke dalam diri. Nah, kemudian kesamaan puasa dengan pembentukan diri itu adalah dua-duanya adalah menuju jalan ruhani, jalan spiritual, seperti yang kita tahu dalam ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun, puasa ini adalah untuk bagaimana kita punya pengalaman tentang Tuhan. Jadi pengalaman tentang Tuhan. Karena bulan puasa ini momen luar biasa. Momen luar biasa ini sangat kalau kita biarkan begitu saja, kita akan kehilangan momen karena sulit menemukan momen ini di bulan-bulan lain yang semua orang tergerak ya, aromanya, nuansanya, vibes-nya memang kita seperti dimasukkan dalam rahmat ilahi dalam bulan Ramadan ini. Karena itu sungguh sangat merugi kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik apa yang ada di bulan Ramadan ini. Makanya salah satu hadis dijelaskan bulan Ramadan ini. Jadi Syahrullah itu adalah salah satu dari nama Tuhan. Jadi Syahrullah, bulan Ramadan, itu salah satu dari nama Tuhan. Atau dalam kata lain, ada nama khusus yang bertajalli dalam bulan Ramadan ini sehingga semua orang ingin tergerak untuk menjalani laku-laku ruhani seperti itu. Nah tentunya yang punya tadi konteks iman, yang iman ini konteksnya puasa. Dan
ya puasa punya hal itu, eh, punya suatu kekuatan untuk mengarahkan kita masuk kepada insan yang punya pengalaman tentang kebertuhanan. Kalau di bulan sebelumnya kita pun sulit untuk bagaimana punya zauq, punya rasa tentang kebertuhanan, entah itu dalam baca Quran, dalam sholat, dalam munajat dan seterusnya. Tetapi bulan ini saya pikir sangat mudah kita punya zauq, punya rasa ilahiyah di dalam diri kita, punya zauq. Dan puasa ini momen yang luar biasa. Saya selalu mengutip setiap kali bulan Ramadan bahwa para sufi selalu berulang tahun di bulan Ramadan. Jadi para sufi ulang tahunnya itu di bulan Ramadan. Jadi ketika masih ke bulan Ramadan mereka berulang tahun, mereka merasakan satu bentuk kegembiraan yang luar biasa seperti kalau kita merayakan ulang tahun kita ya. Kita penuh khidmat, penuh introspeksi, dan para sufi melakukan itu di bulan Ramadan di awal puasa karena disitulah mereka menghitung bahwa disinilah mula-mula mereka melakukan satu perjalanan ruhaniah menuju Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan menjadi pejalan ruhani itu di bulan Ramadan. Makanya mereka merayakan ulang tahun itu di bulan Ramadan. Jadi mereka punya 2 ulang tahun dalam permaknaan perhitungan kelahiran, hitungan kelahiran, yang bulan puasa ulang tahun selanjutnya adalah perhitungannya itu adalah mula-mula dia melakukan perjalanan ruhani. Jadi itu kesamaan antara puasa dan pembentukan diri. Kalau perbedaannya, puasa adalah sarana, kemudian pembentukan diri itu adalah akhir. Jadi puasa itu kan alladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kemudian la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini adalah sarana. Kalau pembentukan diri itu adalah akhir yang kita inginkan. Yang tadi Mas Faiz jelaskan dengan berbagai aliran perspektif filosofis. Kita mau apa tergantung kita membentuk diri, dan di sini yang kita inginkan adalah bagaimana kita mengalami satu bentuk pengalaman ketakwaan, pengalaman tentang kebertuhanan. Dan jadi puasa itu adalah sarana. Kemudian yang kedua, kalau puasa itu bersifat temporer, sementara pembentukan diri itu adalah dia sifatnya seumur hidup. Jadi mulai dari tazkiyatun nafs, riyadhah, dan seterusnya yang dijelaskan Mas Faiz itu adalah proses kita seumur hidup, yakni selama ruh kita masih terhubung dengan tubuh materi ini, maka selama itu pula kita melakukan satu bentuk pembentukan diri. Makanya pembentukan diri itu dalam ranah sofistik itu tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. Sebagaimana mencari pengetahuan makrifat itu juga tidak ada batasnya dan tidak ada akhirnya. Seperti dalam hadis, tentulah ilmu mulai dari lahir yang lahat, untuk menjelaskan. Jadi sebagaimana proses pencarian ilmu itu tidak ada batasnya, nah disertai itu pun pembentukan diri itu tidak ada batasnya. Dalam Al-Quran, yu'alimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Tuhan mengajarkan kitab, hikmah, dan tazkiyah. Kalau dari ayat lain, yuzakkihim wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Dia adalah suatu proses yang terus-menerus di dalam diri, yang senantiasa beriringan dan senantiasa bersamaan antara ilmu dan kemudian yakni pembentukan diri. Jadi kalau puasa ini adalah salah satu sarana. Dia ada, makanya kalau kita masuk dalam laku-laku syariat selama masuk puasa ini, dia ada batas akhirnya. Misalnya bulan puasa ya Ramadan, kemudian itu baru diikuti dengan puasa sunnah. Tapi pembentukan diri adalah senantiasa bersamaan sepanjang hidup kita selama tubuh masih bersama diri kita.
karena nafsu itu terletak di dimensi tubuh. Jadi selama ada tubuh, selama itu pula kita punya dimensi nafsu. Nah, selanjutnya kalau puasa menyentuh aspek batin, sedangkan pembentukan diri itu lebih kompleks, ya, dia lebih menyeluruh seperti itu. Nah, namun puasa sebenarnya juga bisa kita maknai terkait dengan seluruh dimensi yang ada di dalam batin kita, jiwa kita. Kalau tadi kita memulai bahwa puasa itu mula-mula dia memulai dari aspek yang paling bawah, dimensi tubuh, kemudian perlahan-lahan naik ke atas, masuk dimensi psikis, kemudian masuk dimensi rohani. Jadi cuma pembahasannya, kalau puasa itu mungkin kita hanya batasi pada dimensi puasa, sementara pembentukan diri ini adalah dia membahas seluruh, menyangkup semua aspek ya, semua aspek, mulai dari kesadaran, mulai dari soal tingkatan jiwa, kemudian mulai dari sampai proses laku-laku yang ada di dalam batin kita, mulai dari alam khayal, khayal kita, imajinasi, hati, akal, persepsi indrawi, itu semua diperhatikan ketika kita membahas pada pembentukan diri. Dan satu sisi puasa juga bisa diperluas di semua aspek ya. Yang tadi kita jelaskan, dimulai dari menahan, tapi dari menahan ini efeknya masuk ke dimensi psikologis, lalu dari situ kemudian masuk dimensi ruhani. Dan juga memberikan efek kepada semua elemen yang ada di dalam batin kita, mulai dari imajinasi, khayal, akal, hati, dan juga persepsi indrawi. Karena puasa ini kaitannya adalah sesuatu laku yang sebenarnya lakunya itu adalah laku hati. Makanya puasa itu sir, rahasia. Kita sulit untuk melakukan riya dalam puasa kan. Kalau sholat saya bisa riya. Saya membaguskan bacaan sholat saya biar orang mendengar, wah luar biasa bacaan sholatnya. Indah gitu, dia khusyuk banget dalam baca sholat. Tapi puasa ini kan sulit ya. Bagaimana kita melakukan riya dalam puasa? Makanya puasa itu bagian dari amal rahasia. Amal rahasia, dan karena dia rahasia makanya dia terkait dengan hati. Dan karena dia terkait dengan hati, maka nanti yang menjadi elemen penting dalam puasa ini adalah mengaktifkan hati, dan dari hati dia mentransfer ke seluruh elemen di dalam jiwa kita. Jadi dari tubuh ke akalnya, ke imajinasinya, ke indrawinya, dan semua elemen dalam diri, sehingga dia seperti orang yang punya kesiapan untuk menghadap kepada ilahi. Kan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallahu biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali yang datang dengan qalbun salim. Dan puasa adalah laku sir, rahasia, dan kalau kita melakukan puasa ini dengan baik, insya Allah kita bisa masuk ke makom hati, makom kolbu, dan disitulah kita bisa merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Terima kasih banyak. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Nur Jabir. Baiklah hadirin sekalian, Ibu, Bapak, sudah dua narasumber kita mendapatkan pedaran ya, luar biasa. Berkah kalau kita mendengarkan Ustadz Faiz itu, kita nggak repot-repot baca literatur yang klasik-klasik, karena beliau mengelaborasi semua dari Hasan Al-Basri, kemudian perspektif pandangan filosofis, sambil menawarkan ya. Tadi menarik misalnya Ustadz Faiz menyampaikan
Kalau kita punya kecenderungan dalam hidup dengan cara berpikir deterministik yang serba pasrah, serba suratan sudah ditentukan, justru puasa itu eh, menjadi momen kita untuk meningkatkan skill pasrahan kita. Atau kita adalah orang yang hidup dengan melihat secara pesimis, ya sudah kalau menurut kita hidup sudah begitu pahit, inilah waktunya untuk melakukan pembersihan diri. Itu tawaran-tawaran buat berbagai cara pandang kita secara filosofis tentang kehidupan ini. Dari Ustadz Nur Jabir kita juga wabil khusus untuk teman-teman Nurul Nabi Nusantara diingatkan kembali ya tentang bagaimana puasa dapat membentuk diri sambil terus memberikan eh, pandangan yang tidak mengabaikan aspek makanan ya. Ustadz Nur Jabir ini selalu memberikan perhatian tentang apa yang dimakan karena tadi misalnya perlu digarisbawahi bahwa syahwat itu nafsu itu ada ikatannya, ada kaitannya dengan tubuh kita dan tubuh kita dibentuk oleh setidaknya adalah makanan yang kita asup. Nah, baiklah, silakan mengangkat tangan Ibu Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita punya waktu kurang lebih 30 menit. Mungkin 4 penanya dengan lengkap jawabannya dari Dr. Faiz dan Ustadz Jabir. Silakan Bapak Ibu. Anda bisa langsung unmute dan mengajukan pertanyaan. Nah, barangkali sambil menunggu ya, sambil menunggu. Kang Habib, suaranya tidak terdengar, Kang Habib. Ya, rupanya kan ke mute. Baik, saya coba awali sambil menunggu Ibu Bapak yang juga ingin bertanya, mengajukan pertanyaan terkait dua materi dari guru-guru kita. Nah, tadi Dr. Faiz mengawali dengan 3 level kesadaran sebagai suatu output dari puasa, ya dari riadoh puasa ini. Nah, bagaimana itu berlaku sebagai satu hierarkis dari kesadaran kehambaan sampai puncaknya kesadaran keilahian, yaitu kepasrahan ya, tawakal. Nah, itu berlaku kepada seorang hamba ya, para pejalan. Itu berlaku sebagai suatu hierarkis atau dia terjadi semacam bentuk transformasi utuh pada seseorang. Bagaimana Dr. Faiz? Oke, baik Kang Abi, ini Bapak Ibu sudah lemes semua ini, sudah mau buka puasa. Oke, tentang 3 tadi nih, 3 kita sebut saja 3 kesadaran seorang abid, orang yang sedang menyembah, mengabdikan hidupnya untuk Allah dengan mematuhi larangannya, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Yang ini tadi tujuannya puasa, yaitu orang yang bertakwa. Keutuhannya tentu saja di yang ketiga. Sementara minimal kita juga kadang-kadang ada di level minimal ini ya paling tidak ya kita patuh lah ya. Di perintah apa kita jalankan. Meskipun kita tidak tahu menahu ini manfaatnya apa, gunanya apa, selanjutnya bagaimana. Pokoknya keberagamaan kita selama ini yang sering sifatnya formalitas saja. Itu biasanya jenis pertama yang sami'na wa ato'na. Sami'na wa ato'na. Ini sebenarnya sudah bagus sih. Banyak orang yang tidak mau mendengar, ada yang mau mendengar tahu tapi tidak mau patuh. Jadi ini pun sudah luar biasa.
Tapi akan lebih dalam kalau kita naik level. Misalnya sami'na wa ata'na seperti tadi, wa nafa'ana. Kita tahu hikmahnya, kita tahu rahasia-rahasianya. Sebenarnya puasa kita ini ya cukup Allah memerintahkan kita jalankan gitu saja kan, itu sudah formalnya begitu. Meskipun kita ketemu banyak aneka hikmah, tapi formalnya kan memang kita diminta untuk puasa. Tapi dengan ngerti macam-macam hikmahnya, macam-macam asrar rahasia yang saya uraikan tadi, diuraikan juga oleh Mas Nur Jabir juga. Ini kan membuat kita tambah mantap dengan puasa kita. Nah, akan lebih utuh lagi kalau kita ada di kesadaran ketuhanan tadi, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan, kepatuhan kita, kepandaian kita sampai menemukan aneka hikmah itu ya sebenarnya sepenuhnya sumbernya Allah juga. Dan nanti hasilnya apa ya tentu saja kita pasrahkan lagi pada Allah. Makanya setelah samina wa ata'na wa nafa'ana, terus kemudian wa tawakkalna, kita pasrah saja semua pada Allah. Kita sudah melakukan yang terbaik. Meskipun tentu saja kadang-kadang ya ini memang hierarkis, tapi kan kadang-kadang kita ini bisa naik turun. Nanti di waktu tertentu kita bisa sangat sadar, mengerti macam-macam, di waktu yang lain sudah kita asal jalan saja, bahkan sampai lupa tawakalnya. Ada yang sampai sudah hebat tapi terus sombong, itu kan lupa tawakalnya, lupa ikhlasnya, merasa bisa, merasa mampu, merasa besar, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya perjuangan kita, tidak hanya di puasa sih, di ibadah yang mana saja kita bisa sadari rumus ini, saya ada di mana. Karena kadang-kadang ada orang itu yang berhenti di yang pertama, ada yang berhenti di yang kedua. Berhenti di yang kedua itu berhenti di hikmah-hikmahnya, di wanafa'ana. Sehingga kadang ibadah kita itu ya ibadah yang masih banyak pamrihnya. Pamrihnya ya hikmah-hikmah tadi. Jadi pamrihnya hal-hal yang tidak menuju Allah. Mungkin, wah saya sekarang sudah rajin sholat duha Pak, saya nunggu-nunggu semoga rezeki saya tambah. Mungkin itu hikmahnya ke situ, tapi kalau berhenti di situ kita masih belum masuk ke level yang lebih tinggi dari ibadah kita. Sama dengan puasa. Puasa menyehatkan Pak, makanya saya semangat sekali puasa. Tujuannya kesehatannya. Ya tidak salah, karena memang di antara manfaatnya puasa menyehatkan kita, kemudian membuat kita terlindungi. Tapi kan ini hikmah. Hikmah itu ya ada makna dan manfaat di balik perintahnya Allah. Kita tidak boleh berhenti di situ. Kita tetap harus lanjut ke Allahnya sendiri. Karena bagaimanapun kesadaran abid itu kesadaran pengabdian kepada Allah. Baik, saya kira itu kan. Terima kasih Dr. Faiz. Baik, silakan Ibu Bapak Jamaah Nur Nabi Nusantara, kiranya Anda ingin bertanya boleh mengacungkan tangan, sambil juga saya kira Ustadz Nur Jabir juga perlu sedikit menjelaskan ya. Tadi kan sangat bagus itu Ustadz Nur Jabir mengatakan sebenarnya Syawal itu satu bentuk preparation lagi untuk masuk Ramadan berikutnya. Lain hal dengan saya lah ya. Syawal itu adalah pengumbaran, diumbar dulu lagi. Nanti preparationnya ya Sya'ban gitu ya. Nah, itu yang statement yang saya kira menarik dari Ustadz Nur Jabir. Hanya tadi Ustadz Nur Jabir seolah ya kesannya memisahkan antara pembentukan diri dengan saum, dengan puasa. Bukankah sebenarnya tadi Ustadz Nur Jabir sudah mengawali bahwa dari ayat puasa itu sendiri sudah menjelaskan satu metode transformasi pembentukan diri. Ini bagaimana Ustadz Nur Jabir? Silakan. Ya, masih banyak Kang Abi atas responnya. Jadi betul sekali. Kalau ayat itu sendiri justru menjelaskan tentang proses perubahan ya. Bagaimana dari iman kemudian iman itu kita bawa ke laku puasa, dari laku puasa itu ya Tuhan memberikan kita takwa. Atau Tuhan kemudian karena kita ada laku puasa, akhirnya Tuhan hadir ke dalam diri kita dengan takwa tadi. Jadi di sini memang terlihat bahwa
puasa itu pasti memberikan kita satu bentuk pembentukan diri ya. Kalau kita menjalani benar-benar puasa dan laku-lakunya adalah dengan puasa. Di sini kita melihat ada hubungan secara langsung antara puasa dan pembentukan diri. Nah, cuma satu sisi kita bisa memisahkan pembentukan diri itu di tempat lain. Maksudnya pembentukan diri itu tidak melulu tentang puasa. Ya, di situ ada kesadaran, di situ ada melihat tentang bagaimana kita melihat dimensi batin di dalam diri. Jadi ini sebenarnya bisa kita pisahkan, bisa juga terhubung secara langsung. Nah, jadi kalau kita pisahkan, ya dia ada kesamaan, misalnya ada perbedaan. Saya sama-sama itu dua-duanya baik puasa maupun pembentukan diri itu kedua-duanya bicara tentang proses. Di ranah psikologi juga kan bicara tentang pembentukan diri ya. Tapi biasanya mereka tidak menghubungkan dengan puasa atau tidak melulu tentang puasa seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, memang yang Tuhan inginkan, pembentukan diri itu arahnya ke takwa. La'allakum tattaqun, arahnya ke sana. Artinya ini yang terkait langsung puasa, yakni pembentukan diri dengan takwa tadi. Nah, karena itu, karena yang kita inginkan adalah kehadiran Tuhan, dan Tuhan bertajalli ke dalam diri, karena itu penyiapannya harus panjang. Seperti itu. Penyiapannya, makanya setelah Ramadan ini kan, apalagi setelah melewati 10, kita sudah ada mencicipi ini, nikmat-nikmat ruhania. Kalau di awal-awal itu kita lebih fokus di nikmat tubuh. Makanya kalau mendekati puasa, kita biasanya takjilnya itu mau semua. Ada pisang gorengnya, ada apanya lagi, pokoknya semua jenis itu dia mau semua gitu. Tapi setelah makan dia, oh ternyata saya nggak bisa makan semuanya ya. Nah, biasanya setelah melewati 10, dia baru menyadari itu, oh kalau beli takjil itu nggak usah banyak-banyak, kan cukup ya ini. Jadi seperti itu. Nah, sayangnya tadi setelah masuk Syawal, dia nggak kembali ke sini lagi, dia nggak jaga gitu, nggak jaga. Nah, akhirnya waktu masuk persiapan puasa, masuk puasa, dia mulai dari nol lagi. Nah, seharusnya kan dia, kalau kita melakukan seperti ini, prosesnya justru dari Syawal. Pertama, saya tidak terpisah dengan Ramadan, karena di Syawal justru persiapkan. Kedua, saya akan melihat perubahan yang luar biasa dari Ramadan saya sebelumnya dan Ramadan yang nanti saya masuki. Karena persiapan saya persiapan yang cukup panjang dan luar biasa. Lailatul Qadarnya akan beda gitu, antara sebelumnya dan setelahnya. Ya, makasih, Kang. Terima kasih Ustadz Nur Jabir. Baik, kembali saya buka untuk Ibu Bapak sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, memperdalam, menggali lagi dari Dr. Faiz dan Ustadz Nur Jabir. Sambil saya juga mengingatkan bahwa kita akan bersama Dr. Faiz lagi nanti insya Allah di bulan Agustus dalam kaji rutin di Majelis Ilmu Nur Nabi Nusantara. Insya Allah sambil nyolek-nyolek Dr. Faiz. Sambil beliau catat-catat, oh Agustus ya gitu. Silakan, adakah dari Ibu atau sedang sibuk untuk menyiapkan detik-detik berbuka? Oke, mungkin ini rezeki saya karena sepanjang Dr. Faiz tadi menyampaikan wedaran di kepala saya juga banyak bertumpuk pertanyaan-pertanyaan. Jujur judulnya ini tema kita sore ini sempat membingungkan saya, Dr. Faiz dan Ustadz Nur Jabir, karena itu di situ menggunakan istilah diri, puasa dan pembentukan diri. Apalagi setelah Dr. Faiz mengawali dengan tadi kesadaran ilahiyah tadi, di mana diri semestinya lenyap di sana. Nah,
Uh, apakah begitu juga? Apa yang dimaksud dengan diri? Kalau dalam psikologi mungkin itu kan ego. Apa demikian, Dr. Faiz mungkin punya penghayatan lain terhadap tema yang diberikan panitia. Baik, ini sebenarnya tema yang agak panjang Kang Abu kalau bicara diri Kang Abu. Diri karena dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris ada self. Nah, ini kalau dalam wacana kajian Islam, misalnya saya pinjam saja konsepnya Ibnu Miskawai, yang beliau terkenal sekali dengan filsafat akhlaknya. Jadi yang kita sebut diri atau self itu sebenarnya satu paket sosok yang terdiri dari 3 lapis, kata beliau. Yang paling luar namanya jasad. Yang lebih dalam batin kita menyebutnya dimensi batin ya. Itu menurut beliau namanya hayat. Yang paling dalam itu beliau menyebutnya ruh. Ruh ini yang dimensi ilahiyahnya. Kalau yang hayat tadi yang tengah itu komponen yang isinya 3. Yang pertama akal, yang kedua nafas, yang ketiga qalb. Nah, ini bisa digambarkan ya. Jadi kita itu ada yang paling luar, self kita, diri kita, itu jasmani, atau kita sebut saja jasad, kemudian bagian hayat, kita sebut saja mental, yang itu komponennya 3, akal kita, kalbu kita, kemudian nafas. Nafas itu kita menyebutnya hasrat, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Ini komponen hidup kita. Nah, yang paling dalam ini namanya ruh. Ruh ini yang kalau dalam Al-Quran ada ayat wa nafakha fihi min ruhi. Itu bagian dari komponen ilahiyah dalam diri kita. Nah, yang paling kunci dalam hidup kita ini sebenarnya aspek hayat ini. Itulah yang sejak tadi diminta mengendalikan, diminta mengontrol, kita minta kita latih riyadhah dan lain sebagainya. Sebenarnya yang aspek hayat ini. Kalau jasad sih sebenarnya sifatnya lebih pasif saja. Yeah. Ya kita perlu makan, tapi perlu makan itu kan pendorong dayanya ya nafas itu, nafsu makan. Kita perlu kawin ya pendorongnya ya nafsu hasrat syahwat itu untuk kawin. Jadi kuncinya tetap ada di aspek hayat ini. Kata Imam Ghazali, kalau jasad itu kholq. Kalau yang dimensi hayat tadi itu namanya khuluk. Perilaku batinnya disebut akhlak. Akhlak. Ya. Nah, pembentukan diri kalau dalam konteks ini saya lebih memahaminya ya bagaimana kita mengkonstruksi akhlak kita, perilaku batin kita agar orientasinya tidak ke jasmania yang lahir tapi ke dimensi diri kita yang lebih dalam, dimensi ruhnya. Jadi kan sering kita dengar istilah perjalanan ke dalam diri, itu sebenarnya perjalanan menuju aspek ruh yang ada dalam diri kita. Kita agar tidak hanya melihat sisi jasmania, sisi luar dari diri kita saja. Nah, untuk ini kita perlu menjinakkan 3 hal, yaitu nafsu syahwat tadi, yang untuk nafas, kemudian akal, kemudian qalb. Yang 3-tiganya inilah nanti kalau kita sukses berhasil menjinakkannya, ya ini kan nanti kalau dalam agama karakter kita disebut orang yang husnul khuluq. Ini kalau kita sambungkan dengan konsep puasanya Imam Ghazali, itu kalau orang hanya puasa jasmani saja, tidak makan, tidak minum, ini namanya puasanya awam. Tapi kalau dimensi hayatnya ikut puasa, kita ikut menata diri seperti tadi, biar jadi ideal seperti rumus-rumus yang saya sampaikan tadi secara umum. Nah, ini puasanya orang yang levelnya khawas. Jadi batinnya, hayatnya ikut puasa.
Tapi bahkan kalau kita bisa sampai ke yang paling dalam, puasa di level ruh. Puasa di level ruh itu berarti segalanya kita singkirkan, kita sisihkan, hanya menyisakan Allah saja. Nah, ini puasa yang oleh Imam Ghazali disebut khawasul khawas. Jadi kalau hanya tidak makan, tidak minum, ya ini kita puasa biasa, puasanya awam. Awam. Kalau sambil puasa kita juga menjaga tidak melakukan maksiat ini, maksiat itu, menjaga mata, menjaga hati. Seperti tadi latihan mendisiplinkan diri, membersihkan yang kotor-kotor dalam diri. Ini puasanya khawas. Nah, nanti kalau kita bisa puasa dan menyingkirkan semuanya selain kesadaran Allah saja, segala yang bukan Allah kita jadikan fasilitas, kita jadikan media untuk menuju Allah, kita ada di level khawasul khawas. Orang, kalau kata Imam Ghazali, kalau orang puasa khawasul khawas itu bahkan kalau puasa terus lalai, lupa dengan Allah, mungkin asik dengan apa, itu dia merasa puasanya gagal. Sama dengan orang yang puasa khawas, puasa yang level tengah. Kalau yang khawasul khawas tadi lalai dengan Allah, merasa batal. Kalau yang puasa khawas, dia puasa kok maksiat, misalnya nonton apalah TikTok yang gambar begitu-begitu, Sia-siaan lah ya. nah ya itu dia merasa sudah rusak puasanya. Sementara yang awam tadi itu ya asal tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual, ya masih sah puasa di level. Jadi ini kalau saya pakai diri yang lengkap, dan kalau saya tiga-tiganya ya ini sedang kita riadoi di bulan puasa ini. Itu yang saya sebut pembentukan diri kita secara ideal menurut Islam. Maka dalam konteks itu pula ya yang Ustadz Faiz tadi katakan bahwa tahu diri dan tahu batas itulah kunci kebahagiaan. Begitu ya dalam konteks diri itu ya. Ya, kalau kita bisa mengendalikan hayat tadi, dimensi batin tadi, insya Allah hidup kita bisa lebih mudah menemukan kebahagiaan. Yang sulit kita bahagia itu karena tidak bisa mengendalikan nafas, tidak bisa mengendalikan pikiran. Kalbu kita, hati kita orientasinya kemana-mana, jadi gelap dan lain sebagainya. Jadi sulit bahagia kita. Itu yang Nabi. Baik, terima kasih Matur Suwun Ustadz Faiz. Saya kira itu juga jadi satu penjelasan dan statement terakhir dari Dr. Faiz. Mungkin perlu ada tambahkan oleh Ustadz Nur Jabir sebagai closing statement sebelum kita akan foto bersama. Silakan Ustadz Nur Jabir. Terima kasih banyak. Saya tidak mau closing. Mohon izin baca puisi saja. Saya akan baca puisi dari Rumi. Ini Ghazal 1602. Sungguh menakjubkan jiwa dan hati tercengang berkali-kali karena puasa. Andai kau pun ingin menjadi menakjubkan, ketahuilah keajaiban-keajaiban puasa. Jika kau tertarik pada keindahan mi'raj di atas roda kehidupan, bawalah kuda Arabmu ke medan puasa. Tidak ada ketaatan di dunia ini yang memberimu cahaya, sementara puasa memberi cahaya kepada mata hati yang buta. Walau puasa memberi kekurangan kehidupan hewania, tetapi puasa menjadi khusus untuk kesempurnaan makna manusia. Sebab kehidupan para pecinta dalam hidangan tubuh adalah kegelapan. Karena itu puasa dipersiapkan untuk hidangan mereka. Apa kau tahu yang paling menghancurkan dan yang paling berdarah di dunia ini? Demi jiwa dan hati, serta tempat setan minum darah, itu adalah puasa. Puasa adalah pelayan khusus yang tersembunyi yang begitu cepat memberi manfaat. Apa kau tahu sesuatu yang ada di singgasana Sultan? Itulah puasa. Air yang demikian itu tak lantas membuat ikan menjadi segar. Puasa mampu memberikan apa yang diinginkan hati dan jiwa-jiwa para perindu. Di dalam tubuh seseorang yang sedang berjuang menuju Tuhan hati, itu lebih baik daripada ribuan jiwa. Dan itulah puasa. Meskipun iman didasarkan pada 5 pilar, namun demi Allah, rukun yang paling agung dari semuanya adalah puasa. Terima kasih banyak. Luar biasa, ya speechless kita semua. Terima kasih Dr. Faiz dan Ustadz Nur Jabir. Saya kira saya kembalikan ke Teh Ika, Teh Kartika sebagai koordinator dari
Majelis Ilmu Nur Nabi Nusantara. Mungkin ada beberapa pengumuman yang hendak disampaikan. Silakan Teh Ika. Baik, sebelumnya terima kasih banyak pada Mas Faiz yang telah berkenan untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Demikian juga dengan Mas Nur Jabir yang juga telah memberikan paparannya, dan terima kasih juga kepada Kang Abi. Dan tak lupa saya mengucapkan mewakili panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang telah memberikan kontribusi dan dukungan terhadap terlaksananya acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf lahir batin, insya Allah kita bisa dipertemukan kembali pada event-event berikutnya. Kita Untuk akan itu, foto bersama ya. kita foto bersama, jadi mohon untuk bisa Silakan membuka kameranya, ya. kameranya Mari bisa. semuanya. Oke. Ya. Mas Paski. Ya, sudah semua ya? Oke. Baik, saya coba ambil, bentar ya. Oke. Siap. Oke, screen pertama ya, saya coba shoot. Oke, sebentar. Kebetulan, bentar, saya coba lagi ya. Oke. Ya, berikutnya page kedua. Oke. Selanjutnya, masih ada yang membuka kamera, nggak apa-apa ya. Kita lanjut saja ya. Baik. Oke. Terakhir. Oke, satu lagi. Last page. Baik. Terima kasih banyak semuanya untuk partisipasinya dan dukungannya. Terima Insya Allah kita kasih. bisa. Terima Terima kasih. kasih. Semuanya. Terima kasih Kasih. Guru saya Mas Faiz, Kang Abi semuanya. Terima kasih banyak Mas Ustaz. Faiz. Juga ibu-ibu Udah diundang NN. ke Baik Kak, semuanya Baik, terima Kak. kasih. Yang sedang nyetir, hati-hati di jalan. Maaf lagi di jalan Ustaz. Ya. Ya, Keluar ya Selamat sampai Ustaz. tujuan. Ya, Selamat sampai berbuka tujuan. puasa ya, bersama ya. keluarga. Ya, selamat Ya, Kang berbuka. Abi, Terima kasih terima kasih banyak. Maaf banyak lahir Mas batin. Faiz. Mas lahir Maaf lahir batin. Sampai batin. ketemu lagi. Baik, saya tutup. Billahi Baik. taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima semuanya. kasih Mohon maaf Kak. lahir Terima batin. kasih batin semua. Terima kasih semuanya. Selamat batin.